Warta Musik Indonesia. Ku ingin tahu, kau harus mau. Nama gue itu Nyoman ya. Nyoman, jadi kalau anak-anak Naif sih dulu mungkin fans clubnya juga kenalnya gue Nyomi. Kalau bicara secara emosional, gue dengan Naif itu waktu SMA itu sebangku sama kelas sama Pepeng lah, drummernya itu. Sejarah berawal dari sebuah kampus seni di Jakarta. Musisinya walaupun sebetulnya bukan musisi sekolahan, ya mereka anak sekolah ya, belajar seni di KJ, tapi kan bukan dalam seni musik ya. Tapi padu gitu, tiga instrumentalis itu. Dalam bermusik, mereka mempertahankan ideologi retro. Mereka disatukan karena influence musik yang berbeda. Bicara warna musik terinfluence, karena gue tahu banget Pepeng itu suka grunge, pernah jadi drummer band yang bawain Sepultura. Jadi mereka dicampur jadi satu. Si David setahu saya tuh katanya pernah manggung bawain Boyz II Men. Si Emil sama Jarwo juga beda aliran musiknya gitu. Warta Musik mengajak Anda bernostalgia bersama lagu-lagu band Naif. Saya Budi Prihantoro. Kasihku jauh dari hatiku, kasihku jauh sekali. Bila mana ku gapai hatimu, kau tak pernah peduli denganku. Ku ingin kau tahu cintaku, hatiku. Ku ingin kau tahu cintaku. Kau selalu saja tak peduli dengan diriku. Kau jauh dariku. Ku ingin kau tetap milikku. Tapi kau jauh, jauh, makin jauh. Dan kini kau benci aku. Jika dihitung sejak awal proses kreatifnya, yaitu tahun 1995, lagu ini bisa jadi sudah berusia lebih dari 2 dekade. Jauh, salah satu lagu mahakarya dari grup band Naif. Dalam sebuah tayangan di YouTube saat personil Naif merayakan hari jadi mereka ke-19 tahun, lagu yang konon adalah lagu pertama karya Naif ini, liriknya dibuat secara spontan. Oh iya, liriknya langsung jadi di rumahnya Sedi, basisnya Rumah Sakit. Pepeng waktu itu yang main. Alkisah kata Nyoman, David, Jarwo, Emil, Pepeng, dan Chandra adalah teman satu kampus di Institut Kesenian Jakarta IKJ yang hobinya begadang sambil gegitaran. Sudah 2 dekade, alias sejak awal, Nyoman bersama anak-anak band Naif. Menurutnya, niat mereka yang awalnya ngumpul dan nginep untuk menyelesaikan tugas kuliah biasanya berujung menjadi nyanyi-nyanyi sambil main gitar. Dari sinilah awal mulai band Naif. Mungkin tugas kelar juga enggak, malah main gitaran gitu ya, gonjreng-gonjreng, makanya jadi lagu yang setahu saya itu. Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dia
dia cerita dia punya band baru di IKJ, dia ngundang gue untuk nonton gitu. Dan setahu gue saat itu belum ada namanya tuh band. Dan bener-bener something ketika pertama kali dia nongol itu, something banget lah gue nonton gitu. Seinget gue 95 ya, kayaknya sekitar 95 lah di IKJ ya. Itu acaranya Blender atau apa lupa lah, atau musik toilet gue lupa lah. Dan saat itu mereka main sendiri dan gue nonton kaget gitu, maksud gue ini nggak grunge kok, musiknya kayak kus-kus begini ya gitu. Tanggal 22 Oktober, Naif berulang tahun. Sejak pendiriannya tahun 1995, tahun 2019, Naif sudah berusia 24 tahun. Selama itu pula, hampir mencapai ulang tahun perak. Naif sampai warta musik mengontak mereka di penghujung tahun 2019 masih rutin mentas di beragam kota di Indonesia. Meski sudah 2 tahun terakhir sejak rilisan album 7 Bidadari, Naif sudah lama puasa berkarya dan hanya menelurkan 1 single yang mereka beri nama Selama Ada Cinta. Tak lagi pernah merasa sepi karena ada dia di hatiku. Dan saat itu lagi pertengahan antara perpindahan dari grunge ke Britpop, memang momennya pas, jadi jembatannya pas lah. Ya dia waktu itu udah bawain Piknik sama Benci Libur kalau nggak salah itu, dan dengan gaya vokalisnya yang memang benar-benar entertain dengan berbagai macam, ya pokoknya benar-benar menghibur lah. Jadi ketika selesai manggung, ya udah gue datengin dia ngobrol, gue bilang lo bakal jadi something, udah gue cuma ngomong gitu doang. Pepeng kan biasa lah orangnya, ya gitu diem gitu doang ya, dengan gaya mukanya gitu. Melihatmu oh penari di langit biru menari, penari engkau menari di terpa angin menari sana sini. Sebuah prestasi tersendiri dan tidak banyak band yang berhasil seperti Naif yang meski penggawanya sudah berumur, namun dari lagu-lagunya mereka mampu meraih penggemar baru. Penggemar baru dari lintas generasi yang baru lahir ketika band ini memulai debut mereka di panggung hiburan Indonesia. Saat ini Naif sudah mencapai puncak karir tertinggi, kata seorang pengamat Manunggal Kabar Daya. Dan stabil gitu. Artinya kalau kita amati dari tour dates-nya itu selalu dalam seminggu itu mungkin bisa beberapa kali gitu. Dan itu kan untuk konteks sekarang ketika musisi atau artis itu nggak bisa mencari uang dari jualan rekaman fisik, itu yang paling penting. Benci Libur. Dari judulnya sudah tergambar bagaimana band ini kerap menghasilkan karya-karya yang anti mainstream. Zaman dulu tuh kan tip traders ya, tuker-tukeran apa lagu sama. Nah, gue inget waktu itu gue dikasih beberapa lagu demonya mereka, cuman main pakai gitar Poco. Gue dikasih denger dan gue saat itu pun ngomong, ini lu gila, ini band lu gila. Waktu itu gue inget banget Cahayu kalau nggak salah. Ya banyak lah lagu-lagu yang sampai sekarang tidak dipublish itu di demo itu. Seinget gue. Udah ada Piknik 72 lah langsung. Dan itu demo cuman gitaran doang, rekaman pakai tip kayaknya. Main drumnya cuma ngetok-ngetok alat yang ada di sekitar kalau nggak salah. Di album Titik Cerah yang rilis tahun 2002, hanya di rilisan CD ada lagu rahasia di penghujungnya, yaitu Lonely, yang merupakan gubahan sepi dalam bahasa Inggris. Lagu itu disebut sebuah karya Pepeng. Kabarnya lagu ini terinspirasi dari kawan Naif, sebutan untuk fans Naif yang isinya adalah keluh kesah lantaran mereka sedih dan putus asa karena mereka dihindari sebab ia adalah mantan pengguna drug. Sepi, hatiku sepi, tiada lagi mimpi. Aku tak ingin lagi jadi hampa begini.
Dari album kedua Naif ada Johan dan Eni yang di masa itu memantapkan Naif sebagai band yang membuat gaya retro menjadi dilirik kembali. Hei kamu yang di belakang situ, ku ingin engkau tahu, bila dikau menutup pintu, ku kan tetap menunggu. Usah kau resah selalu, yang lalu biar berlalu. Selama mentari menyinari dunia fana ini, ku harap tak kau tutup pintu, biarkan ku termangu. Yang lalu tak berlalu, usah kau ragukanku. Naif itu musik masa lalu. Kalau dari seni pertunjukan ya masa lalu gitu. Simplicity juga sebetulnya diterima banyak kalangan gitu. Bahkan di generasi yang bukan generasi Naif gitu. Itu ajaib menurut saya. Naif Self-Titled adalah album pertama dari grup band Naif yang dirilis pada tahun 1998. Album ini mengusung lagu andalan mobil balap, Piknik 72, dan Benci Libur. Majalah Rolling Stone Indonesia menobatkan album ini sebagai salah satu dari 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa dengan menempati peringkat ke-22. Selain itu, lagu Mobil Balap juga termasuk dalam 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi majalah tersebut. Selama 24 tahun berkarir, grup band Naif telah merilis 7 buah album studio, 1 album live, dan 1 album anak-anak. Album terbaru mereka 7 Bidadari dirilis Oktober 2017 di bawah label The Mayongs. Ku pernah punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan. Jadi di album pertama itu Mobil Balap dan Penari Langit. Frame awalnya memang frame waktu gua berdua dia ngeband tuh. Ya gue seneng banget gitu ya, Pak. Keren. Lanjut sampai di album kedua Posesif yang luar biasa, meledak lah dia ya. Warta Musik Indonesia.